Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Ratu Wasti hari yang kedua. Renungan hari ini berjudul penolakan yang beralasan. Firman Tuhan diambil dari Ester 1 ayat 11-12. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Banyak orang menyimpulkan kisah mengenai Wasti dengan satu kesimpulan saja, yaitu penolakan atas perintah raja. Tidak ada alasan yang diberikan mengenai penolakan tersebut. Mungkin karena Alkitab memang tidak memberikan penjelasan mengenai hal itu. Namun tidak salah kalau kita memahami alasan tersebut dari tradisi Yahudi. Beberapa hal berikut adalah alasan penolakan perintah raja oleh Ratu Wasti. Kesopanan dan harga diri. Sang raja yang mabuk anggur memanggil Wasti untuk tampil mengenakan mahkota kerajaannya untuk memamerkan kecantikannya di hadapan sekelompok pria mabuk. Banyak interpretasi, termasuk tradisi Midras Yahudi, menunjukkan bahwa ia diperintahkan untuk tampil hanya mengenakan mahkotanya saja tanpa busana. Tentu wajar kalau Wasti menolaknya, karena dianggap sebagai tindakan yang tidak senonoh, memalukan, dan merendahkan harga dirinya. Perlindungan martabat pribadi dan kerajaan. Sebagai ratu, Wasti memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan. Diarak seperti piala di depan para tamu yang mabuk akan merendahkan kedudukannya dan melanggar martabatnya. Pelanggaran adat budaya dan hukum. Adat Persia pada masa itu secara ketat mewajibkan pengasingan perempuan, terutama ratu, dari pandangan publik, khususnya dari kerumunan pria mabuk. Wasti menjunjung tinggi kesopanan Persia, sementara raja melanggarnya. Kekhawatiran keselamatan. Disarankan bahwa Wasti bertindak untuk melindungi keselamatannya sendiri, karena mengetahui bahwa kerumunan yang mabuk dan tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya. Pesta independen. Pada saat pemanggilan, Wasti sedang mengadakan jamuan makan sendiri untuk para wanita di istana kerajaan, sehingga pemanggilan tersebut mengganggu otoritas dan jalannya acara. Strategi politik. Catatan rabbinik menunjukkan bahwa ia takut para bangsawan akan membunuh raja jika mereka menganggapnya terlalu cantik, karena mereka pasti akan berusaha mengambilnya menjadi istri. Harus ada alasan untuk apapun yang kita perbuat, termasuk ketika kita menolak sebuah perintah dari seseorang. Kita tidak bisa serta-merta menunjukkan perlawanan tanpa memiliki alasan yang kuat. Karena hal itu nanti akan dicap sebagai pemberontakan. Orang lain akan memvonis kita sebagai orang yang tidak setia dan tidak taat. Tetapi jika kita mempunyai alasan yang kuat, kita berada di pihak yang benar. Mungkin saja dengan alasan yang kita berikan, orang yang memberi perintah akan berubah pikiran. Namun seandainya kita dipaksa untuk melakukan perintah tersebut, kita akan tetap bersih secara moral. Alasan yang paling kuat yang bisa kita berikan adalah kebenaran firman Tuhan. Kata-kata bijak, asal ada alasan yang kuat, katakan saja tidak pada sebuah perintah orang lain yang tidak pada tempatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk berkata tidak dan memberikan alasan yang kuat pada perintah yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Biarlah kita berani berkata tidak dan berikan alasan yang kuat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.